Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fahmida. Saya dari kelas 10 Bisnis Retail. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai algoritma pemrograman. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari algoritma pemrograman. Jadi, algoritma merupakan sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan logika dan matematika dengan bantuan komputer. Jadi, algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang tersusun secara logis dan sistematis. Lalu ada tujuan dari algoritma. Algoritma memiliki tujuan yaitu untuk membantu memecahkan masalah tertentu dengan cara yang logis dan sistematis. Di sini juga ada beberapa fungsi dari algoritma, yaitu yang pertama, mengotomatiskan solusi permasalahan yang ingin diselesaikan program. Yang kedua, mampu mengatasi suatu masalah logika secara urut. Yang ketiga, mencegah penulisan kode program yang sama secara berulang. Yang keempat, memudahkan ketika tengah terjadi suatu masalah dari sebuah program atau aplikasi yang dikembangkan. Lalu yang kelima, menyederhanakan alur kerja dan logika program untuk memudahkan programmer menulis kode atau coding. Lalu di sini ada beberapa ciri-ciri dari algoritma, yaitu yang pertama, ada input. Harus ada input bisa diartikan sebagai setiap masalah yang dihadapi ke depannya harus dicarikan solusi agar masalah dapat diselesaikan dengan baik. Di dalam algoritma minimal terdiri dari nilai 0 atau memiliki nilai lebih. Yang kedua, ada output. Harus ada output bisa dikatakan sebagai sebuah solusi dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Di dalam algoritma minimal harus ada satu output atau lebih. Lalu yang ketiga, adanya sebuah proses. Algoritma harus memiliki sebuah proses atau sekumpulan langkah-langkah yang harus dilakukan agar bisa menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan akhir. Lalu yang keempat, instruksi yang jelas. Algoritma akan berjalan dengan baik selama diberikan instruksi yang jelas, sehingga suatu kesalahan dapat diminimalisir dan berhasil menciptakan output yang baik. Lalu yang terakhir ada yaitu memiliki tujuan akhir. Sudah pasti kalau algoritma harus memiliki tujuan akhir. Dengan adanya tujuan akhir, kita akan berhenti setelah mencapai tujuan akhir. Lalu ada cara kerja algoritma pemrograman. Di dalam pemrograman, algoritma bekerja dengan mengandalkan 3 aspek utama, yakni yang pertama, input. Dalam proses input, algoritma mengambil data masukan yang bisa berupa berbagai format seperti angka, teks, atau gambar. Lalu yang kedua ada proses. Algoritma memproses data masukan melalui serangkaian operasi logis dan matematis, mengubah dan memanipulasi data tersebut sesuai kebutuhan. Lalu ada output. Setelah pemrosesan selesai, algoritma menghasilkan output yang bisa berupa hasil dari perhitungan, keputusan, atau informasi yang signifikan. Ketika pengguna memasukkan data atau perintah, algoritma akan menganalisis dan mengeksekusinya sesuai alur algoritma untuk menghasilkan output yang diharapkan. Lalu di sini ada beberapa cara penyajian algoritma, yaitu yang pertama adalah dengan cara naratif. Penyajian algoritma secara naratif dituliskan dengan menggunakan cerita seperti dalam bahasa sehari-hari. Contohnya yaitu menghitung luas segitiga menggunakan naratif. Langkah pertama mulai, langkah kedua baca nilai alas, langkah ketiga baca nilai tinggi, langkah keempat hitung luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2, langkah kelima cetak hasil luas, lalu langkah keenam selesai. Lalu cara penyajian algoritma selanjutnya adalah dengan cara flowchart. Dengan flowchart, cara penyajian algoritma dibuat dalam urutan simbol-simbol khusus. Urutan simbol digambarkan sesuai dengan arah tanda panah, seperti gambar di samping. Lalu berikut ini adalah simbol-simbol flowchart. Yang pertama ada flow.
Simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Yang kedua ada on-page reference. Simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Lalu yang ketiga ada off-page reference. Simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Lalu yang keempat ada terminator, yaitu simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Yang kelima ada proses, yaitu simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Yang keenam ada decision, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu iya dan tidak. Lalu ada output, input atau output, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Lalu selanjutnya ada manual operation, simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Lalu yang selanjutnya adalah dokumen, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Lalu selanjutnya ada predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian, subprogram atau prosedur. Lalu ada display, yaitu simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Lalu yang terakhir ada preparation, yaitu simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Nah, berikutnya ada cara penyajian algoritma yang ketiga, yaitu dengan cara pseudokode. Pseudokode adalah cara penulisan program secara informal dengan kaidah sendiri, daripada menggunakan aturan yang ditetapkan bahasa pemrograman. Tujuannya yaitu agar alur logika yang ditulis lebih mudah dipahami. Di samping ini adalah contoh pseudokode untuk menentukan bilangan terbesar dari 3 inputan angka. Algoritma menentukan terbesar dari 3 bilangan. Deklarasi A, B, C terbesar integer. Deskripsi read A, B, C if A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C, dan terbesar A. Else if B lebih besar dari C, dan terbesar B. Else terbesar C. And if right terbesar. Lalu selanjutnya ada struktur-struktur algoritma, yaitu yang pertama adalah runtutan atau sequence. Runtutan atau sequence adalah instruksi kode program komputer yang akan dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya atau eksekusinya. Lalu yang kedua ada pemilihan atau selection. Pemilihan atau selection adalah instruksi kode program yang akan dikerjakan sesuai kondisi yang telah ditentukan. Kondisi tersebut adalah persyaratan yang bisa bernilai benar atau salah. Satu atau beberapa instruksi hanya akan dijalankan apabila kondisi bernilai benar dan sebaliknya. Jika salah, maka instruksi tidak dapat dilaksanakan. Yang ketiga ada perulangan atau repetition. Perulangan adalah kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Jadi tidak perlu menuliskan instruksi yang sama berulang kali, tetapi cukup melakukan pengulangan dengan instruksi yang sudah ada. Lalu selanjutnya ada beberapa jenis-jenis algoritma, yaitu yang pertama algoritma brute force. Pendekatan yang digunakan oleh algoritma brute force sama seperti cara memecahkan masalah secara manual. Algoritma brute force mencoba setiap kemungkinan kombinasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua ada algoritma divide and conquer. Prosedur kerja algoritma ini yaitu mengelompokkan masalah menjadi beberapa sub masalah atau masalah kecil sesuai jenisnya. Yang ketiga, algoritma dynamic programming. Dynamic programming merupakan teknik algoritma yang membagi masalah menjadi beberapa sub masalah yang lebih kecil dan menyimpan hasilnya untuk penggunaan berikutnya. Lalu untuk jenis-jenis algoritma berikutnya yaitu yang keempat ada algoritma greedy. Dalam algoritma greedy, solusi yang dihasilkan dibangun dari setiap bagian. Keputusan untuk memilih bagian berikutnya didasarkan pada manfaat yang diberikan tanpa mempertimbangkan pilihan yang telah dibuat sebelumnya. Lalu yang kelima ada algoritma backtracking. Algoritma backtracking merupakan teknik untuk memecahkan masalah secara inkremental atau gradual. Artinya, solusi dicari secara bertahap satu persatu. Algoritma ini juga menghapus solusi yang gagal supaya tidak perlu digunakan.
Nah, di sini juga ada beberapa contoh-contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, resep memasak. Setiap resep masakan adalah algoritma yang menginstruksikan langkah-langkah yang perlu diikuti untuk memasak suatu hidangan, mulai dari memotong bahan hingga menentukan waktu memasak. Lalu yang kedua ada mesin cuci. Ketika memilih siklus pada mesin cuci, itu mengikuti algoritma yang telah ditentukan untuk mencuci, membilas, dan mengeringkan pakaian. Lalu yang ketiga ada membuat kopi. Membuat kopi dimulai membuka bungkus kopi, memasukkan kopi ke dalam cangkir, menambahkan gula, memasak air hingga mendidih, memasukkan air mendidih ke dalam cangkir, mengaduk hingga tercampur, dan selesai. Lalu contoh-contoh algoritma yang selanjutnya yang keempat adalah pemesanan makanan online. Ketika kita memesan makanan melalui aplikasi pengiriman makanan, ada algoritma yang mengelola pesanan, pemilihan restoran, perhitungan waktu pengiriman, dan pembayaran. Lalu yang kelima ada pengurutan barang. Ketika kita mengurutkan daftar item dalam supermarket berdasarkan kategori atau menempatkan buku dalam rak sesuai dengan abjad judul, kita telah menggunakan algoritma pengurutan. Lalu yang keenam ada mengisi bensin. Ketika kita mengisi bahan bakar di pompa bensin, algoritma dalam pompa akan menghitung berapa liter bahan bakar yang telah diisi berdasarkan volume dan harga per liter. Nah, jadi itulah materi algoritma yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.